Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajar Putra Akri dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas paket lab dari 5.5.1 dari course ENSA, paket tracer IPv4 ACL Implementation Challenge. Di paket tracer ini terlihat di layar kita diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah PC. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4 buah switch. Ada 1, 2, 3 buah server dan 1, 2, 3 buah router. Serta di sini ada addressing table yang udah terisi full IP-nya di sini. Selanjutnya untuk objektifnya ini, di sini yang pertama kita akan melakukan konfigurasi router dengan standar ACL. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router dengan extended ACL. Selanjutnya di poin ketiga di sini kita akan melakukan konfigurasi router dengan extended ACL dengan persyaratan komunikasi tertentu. Di poin keempat kita akan melakukan konfigurasi ACL untuk dapat mengontrol network device terminal. Selanjutnya di poin selanjutnya ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap interface router dengan ACL ke arah yang sesuai. Dan yang terakhir kita akan melakukan verifikasi operasi ACL yang telah dikonfigurasi. Untuk background dan skenario-nya di sini kita akan membuat konfigurasi ACL, melakukan konfigurasi ACL extended, standard name dan extended name ACL dengan persyaratan komunikasi tertentu. Untuk stepnya, yang pertama step di sini kita akan melakukan verifikasi konektivitas atau uji konektivitas. Jadi di sini kita akan melakukan ping ke semua host sini. Jadi kita masuk ke PC1. Kita melakukan ping ke PC2 192 168 120. Kita lanjut ping lagi ke PC3 30. Kita lanjut lagi ke 168 167 untuk di adminnya, PC admin. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke interface web server 70. Oke, selanjutnya kita ke internet user 192 51 100 218. Oke. Selanjutnya kita ke external web server di sini. Ping 203 0 113.73. Oke, aman. Oh, ini salah kita pingnya, makanya gagal. Jadi kita coba ulang lagi 198
51 100 218. Kita kurang pingnya. Oke. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke branch PC. Oke, berhasil. Kita coba ping lagi 168.245. Oke, berhasil. Tidak ada masalah. Kita lanjut lagi untuk ke ping ke PC2 dari PC2. Nah, untuk ini kita tidak perlu lagi ping ke PC1 karena tadi dari PC1 ke PC2 itu sudah berhasil. Jadi kalau kita mau coba lagi itu otomatis udah berhasil gitu. Jadi kita langsung ke PC3. Ping tadi PC3 itu 92 168 130. Oke, 67 si admin. Oke, 16870. Oke, kita coba lagi ke internet user 198 51 100 218. Oke, berhasil. Kita coba ke server lagi 203.011.373. Oke, berhasil. Kita coba lagi ke branch PC. Kita coba di sini enggak kelihatan. 192 168 217. Oke, berhasil. 45. Oke, kita udah. Ini bisa dilakukan sampai ke PC3, lanjut sampai ke branch server. Kita coba lagi, kita belum di PC3. Saya coba matikan kameranya dulu supaya memorinya nggak kemakan. Tujuh. Oke, aman. Di sini 70. Tapping aman. Ke internet user 198 51 100 218. Berhasil. Kita coba lagi ke web server 203 011373. Oke, berhasil. Kita ke branch di sini, kita ping, kita ke branch PC 192 168 217. Berhasil.
45. Berhasil. Dari PC1 sampai ke PC3 itu berhasil, aman. Kita lanjut ke admin. Kita langsung aja ping 192.168.170, aman. Kita coba ping lagi 198.51.100.218, berhasil juga. Kita coba lagi ke web server 203.0.113.73, berhasil. Kita coba lagi ke 192.168.217, lanjut lagi di 192.168.245. Oke, berhasil sampai di PC admin. Kita lanjut ke enterprise web server. Mantap, kita coba ping 198.51.100.218, berhasil. Kita coba ping ke external web server 203.0.113.73, berhasil. Ke branch PC 192.168.217, aman. 45, aman. Oke, kita ke internet user. Kita coba ping external web servernya 203.0.113.73. Oke, aman. Ke branch PC ping 192.168.217, oke, yang terakhir 45. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut ke external web server. Ping 192.168.217. Oke, 45. Oke, kita coba untuk di tempat akhir di branch PC ping 192.168.245. Oke, berarti untuk step pertama untuk uji konektivitasnya ini sudah aman. Kita lanjut ke step keduanya. Nah, untuk step kedua di sini, yang pertama di white line-nya kita jangan menggunakan explicit DNI di setiap akhir ACL. Terus kita diarahkan untuk menggunakan singkatan baik itu dari host dan any apabila itu memungkinkan. Selanjutnya
Nah, ini kita menulis pernyataan ACL kita untuk memenuhi persyaratan dengan urutan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir di sini kita menempatkan ACL sesuai lokasi, arah, dan efisiensinya. Lanjut untuk ACL 1 requirement-nya. Di sini kita akan membuat nge-create ACL 101-nya. Kita lalu ngeblok FTP ke enterprise web server, itu host dengan IP-nya 192.168.170 dari internet ke 198.51.100.218. Terus kita akan ngeblok ICMP dari internet dari sini, dan dari sini ke arah sini, ke arah sini dengan IP-nya 192.168.10/26 seperti itu. Lalu kita akan melakukan allow all traffic. Langsung kita coba, kita buka key-nya. Oke. Yang pertama kita enable dulu, terus oke, udah masuk config-nya. Kita masuk ke access list 101 Denny TCP any host. Nah, kita masukin IP dari interface web servernya itu tadi 192.168.170 ekivalen TCP FTP. Oke, selanjutnya kita tulis lagi akses list 101 Denny ICMP. Kita lanjut, tadi kita udah ngeblok FTP-nya, kita lanjut ke yang ketiga. Di sini kita akan ngeblok ICMP-nya. Denny ICMP ini, lalu kita masukin IP ini, jadi 192.168.100.000. Sebentar, 100.000.000.63. Nah, kenapa di sini bisa 00063? Ini wildcard-nya dari 192.168.10. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita allow semuanya, kita permit. Jadi akses list 101 permit IP any. Oke, kita lanjut interface serial. Nah, serial ini kita bisa lihat di sini. Kita akan mengarah ke sini, salah. Serial 0-1-0. Oke. Terakhir kita akan IP terakhir kita tutup. Akses grup 101 in. Oke. Seperti itu. Untuk mengeceknya, di sini kita sebentar, shadow show.
do show access list. Nah, di sini udah masuk ya untuk yang ACL satunya. Kita lanjut ke ini udah aman. Iya. Kita lanjut ke yang kedua di sini. Oke, untuk konfigurasi yang keduanya dari ACL ini, requirement-nya di sini untuknya kita menggunakan ACL number 111. Terus tidak ada host di Haki LAN 1 gitu yang dapat mengakses branch server gitu. Terus semua lalu lintas lainnya itu harus diizinkan seperti itu. Jadi untuk code-nya kita masuk IP access list IP access list 111 yang tadi kita masukin yang poin pertama dulu 111. Then IP any host kita masukin IP-nya, IP dari ini branch server. IP branch server itu 192.168.245 tadi. Oke. Selanjutnya kita permit ya di poin kedua itu tadi. Kita permit, kita allow, berarti akses list 111 permit IP any. Oke, selanjutnya interface gigabit ethernet di sini. Oke, gigabit ethernetnya kita gunain yang 000. Oke, terus kita lalu lintas lainnya harus diizinkan, berarti kita IP access list access group, kita grupkan dulu access group 11 in ya. Oke, kita coba do show access list. Oke, udah masuk di sini untuk yang ACL2 requirement-nya. Kalau gitu kita masuk ke yang ACL3. Oke, untuk ACL3 di sini untuk perintahnya di sini buat ACL standar. ACL dari nama standar itu, kemudian gunakan nama FTY underscore block. Nah, nama ACL itu harus persis dengan nama ini gitu, seperti itu. Terus yang keduanya hanya alamat dari HQ LAN 2 yang dapat mengakses jalur VTY dari router HQ ini. Seperti itu. Jadi kita coba sini kita masukin IP access list standar VTY tadi, VTY block. Nah, tadi ini VTY block kita udah masukin. Oke, selanjutnya kita permit, kita allow, kita permit di sini, kita tulis permit
192 168 164. Nah, terus wildcardnya ini setelah saya tarik tadi supaya nggak terlalu waktunya kebuang 0007. Nah, untuk nyari wildcard ini kita harus dari DNS server lalu dibalik gitu ya, 0007. Oke, 164. Kita cek dulu satu. Oke. Selanjutnya kita line VTY-nya 04. Oke, selanjutnya akses kelas VTY block in terakhir Pak. Oke, kita do show access list. Oke, udah masuk untuk yang ACL 3-nya. Sini udah masuk. Kita lanjut ke ACL 4 yang terakhir. Nah, untuk ACL 4 yang terakhir ini kita di sini akan ngebuat ACL extended dengan nama branch _2_HQ. Terus nama ACL ini harus sama persis dengan nama ini gitu, seperti itu. Terus untuk yang poin keduanya di sini tidak ada host di salah satu branch LAN gitu yang diizinkan untuk mengakses HQ LAN 1 gitu. Gunakan satu pernyataan daftar akses untuk setiap branch server, branch LAN maksudnya. Dan yang terakhir di sini semua lalu lintas lainnya harus diizinkan, seperti itu. Kita coba di sini untuk ACL 4. Di sini kita masuk ke branch. Oke, ini udah. Masuk ke branch. Kita enable dulu, kita config terminal. Udah masuk ke config-nya, kita masukin IP access list extended branch tadi branch 2HQ ini. Kita cek yang sampai ada salah. Oke. Setelah itu ini IP 192.168.0 habis itu wildcardnya dari ini 00031. Oke, terus masukin IP 192.168.000.000.63. Oke, terus kita DNI IP lagi, kita DNI 192.168.232, wildcardnya 00015, 192.168.10, wildcardnya ini sama 00063. Oke. Selanjutnya kita permit, kita allow, kita permit IP ini, terus kita interface serial
1 garis serial 1 garis 1. Terus untuk konfigurasinya IP access group branch to haki in out. Oke, kita cek di show access. Oke, ini udah masuk untuk yang ACL 4-nya. Di sini udah aman sebenarnya, tapi kita harus ngecek lagi di step terakhirnya, di step ketiga di sini. Tapi sebelumnya saya juga udah coba, jadi di sini langsung saya simpulkan aja, itu ya. Di sini kita akan menguji performa dari konektivitasnya, apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi di sini untuk pertanyaan yang ini kita disuruh untuk mengirim permintaan ping dari PC ke web server enterprise gitu. Nah, apakah itu berhasil? Dan ping itu berhasil karena itu diizinkan oleh ACL, seperti itu. Nah, untuk yang di sini ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini gitu. Jadi di sini dituliskan untuk menyantumkan nama atau nomor daftar akses gitu, router yang menerapkannya, dan jalur spesifik yang cocok dengan lalu lintas, seperti itu. Baris terakhir di ACL branch to haki pada router branch itu izin IP any gitu, seperti itu. Untuk yang di sini, apakah ping dari PC1 di HQ LAN 1 ke branch server itu berhasil? Pingnya itu tidak berhasil karena lalu lintasnya itu diblokir oleh daftar akses, seperti itu. Terus yang ini untuk buka browser di server eksternal dan coba buka halaman web yang disimpan di server web perusahaan, apakah itu berhasil? Itu berhasil. Jadi server eksternal dapat mengakses halaman di web perusahaan, terus lalu lintas HTTP-nya itu tidak diblokir ke server web perusahaan, seperti itu. Untuk ini, which all statement permit or deny the ping between these two device. Jadi untuk ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini, itu baris 20 dalam daftar akses 101 pada router HQ mengizinkan lalu lintas ini, seperti itu. Ini tadi lupa dijawab ya. Nah, untuk pertanyaan yang ini, ACL mana yang mengizinkan atau menolak ping antara kedua perangkat ini, itu pernyataan 10 dalam daftar akses 111 pada router HQ ini menolak semua lalu lintas ke server ke branch server, seperti itu.
untuk uji konektivitas dari server internet ke server internet dari internet itu, untuk di sini dari baris perintah di PC pengguna, di sini internet user, coba buat koneksi FTP ke server cabang. Apakah koneksi FTP-nya itu berhasil? Jadi koneksi FTP dari PC ini internet user ke branch server itu berhasil. Selanjutnya untuk ini, daftar akses mana yang harus dimodifikasi untuk mencegah pengguna dari internet membuat koneksi FTP ke branch server gitu. Jadi daftar akses 101 pada router HQ perlu dimodifikasi untuk menolak lalu lintas ini. Dan yang terakhir, which statement should be added to the access list to any disk traffic. Jadi untuk pernyataan DNI TCP any host 192.168.245 equivalent 21 atau DNI TCP any host 192.168.245 yang ada di branch server ini, itu perlu ditambahkan ke daftar akses 101 seperti itu. Untuk keseluruhan dari lab ini udah selesai, jadi kita coba cek result. Completion-nya juga sudah 100%, kita coba cek, dan congratulations on completing this activity. Mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fajar Putra Akri dari Universitas Tanjung Pura di kelas CCNA Network Engineer ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.